Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Naila Zina Ashifa dari kelas 12 MIPA 1. Nama Ana Fatimah Lia Rahma, berasal dari kelas 8A. Nama Ana Rihama Sumal Mustafawi dari kelas 12 IPS. Ana Fatimah Ashifa Citra Akbar dari kelas 9A. Yang Ana ketahui tentang Palestina adalah negara yang terletak di Asia Barat yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Palestina merupakan negeri yang dijanjikan dan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Maidah ayat 21. Palestina juga merupakan tempat yang disinggahi oleh banyak nabi. Namun sekarang, bangsa Palestina harus terus berjuang melawan kebingisan para Zionis Israel. Jadi negara Palestina itu adalah negara yang mayoritas penduduknya itu adalah Islam. Di mana negara Palestina ini juga merupakan warisan para nabi dan para rasul. Dan di dalamnya itu terdapat Masjidil Aqsa yang sampai sekarang masih dijaga karena merupakan tempat ibadah suci untuk umat Islam. Saat ini, Palestina dan Israel terjadi yang namanya gencatan senjata. Gencatan senjata adalah proses di mana penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selama gencatan senjata ini, Hamas telah membebaskan tahanan Israel dan begitu juga sebaliknya, Israel telah membebaskan tahanan Palestina. Nah, yang Ana ketahui tentang apa yang terjadi di rumah sakit di Gaza, Palestina ini ialah yang pertama, bayi di rumah sakit Ashifa meninggal gara-gara kehabisan oksigen, dan juga bayi di rumah sakit Ashifa dievakuasi ke Mesir. Dan yang kedua yang Anda ketahui ialah rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina dibom oleh tentara Israel. Yang kita tahu sekarang, negara Palestina itu masih memiliki konflik dengan Israel, bahwa Israel itu sangat amat melanggar hak asasi manusia, dan Israel juga melanggar peraturan dalam peperangan, yang dimana Israel tidak boleh menyerang reporter, rumah sakit, sekolah, warga sipil, tapi mereka semuanya dilanggar. Nggak cuma melawan tentara Hamas ataupun tentara Palestina, tapi mereka lebih banyak merenggut jiwa warga sipil. Menurut Ana, sedih sekali karena yang Ana baca ada satu tahanan perempuan yang ditahan oleh Israel dan dia mengatakan bahwa selama di tahanan dia itu sangat menderita. Mereka tidak diberikan air minum yang bersih dan tidak diberikan minuman dan tidak diberikan makanan yang cukup. Dan fatalnya, parahnya mereka juga dipermalukan. Menurut Ana, latar belakang dari terjadinya konflik antara Israel dan Palestina ini tentunya akibat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel secara sepihak terhadap bangsa Palestina. Dimulai dari berakhirnya Perang Dunia Pertama di mana Inggris menjadi pemenangnya dengan deklarasi Balfour, Inggris memberikan tanah Palestina kepada umat Yahudi dan mulailah membentuk sebuah negara baru yaitu Israel. Sejak saat itu, Israel terus-menerus menghancurkan berbagai kota dan desa demi memperluas kekuasaannya di tanah Palestina dan turut mengusir dan juga memaksa para penduduk Palestina untuk pergi dari tanah airnya. Menurut Ana, yang melatar belakangi terjadinya konflik antara Palestina dan Israel adalah berhasil dari berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana Inggris menduduki Kesultanan Turki Ottoman, sehingga menjadikan Palestina itu tempat tinggal untuk penduduk Arab dan juga Yahudi. Yahudi adalah kaum minoritas yang bergabung dengan Zionis untuk membangun negara baru di Palestina, sehingga terjadi perebutan wilayah di negara Palestina yang mengancam pengusiran penduduk Palestina dari tanah yang telah mereka diami selama sekian abad. Solusi yang baik yang dapat kita berikan kepada Palestina, yang pertama, ikut serta ke dalam aksi-aksi demonstrasi.
karena dengan aksi-aksi yang kita lakukan itu dapat membantu warga Palestina. Dan yang kedua, tidak membeli barang-barang yang diboikot, karena hasil pembelian kita akan diberikan kepada warga Israel dan mereka akan menggunakannya untuk menghancurkan bangsa-bangsa Palestina. Dan yang ketiga, mendoakan mereka. Dan yang keempat, berdonasi dengan hati yang ikhlas. Dengan donasi yang kita berikan dengan hati yang ikhlas dan tulus, itu dapat juga membantu mereka dengan seperti membeli bahan-bahan makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Solusi yang dapat kita lakukan sekarang yang paling mudah adalah jangan berhenti untuk bersuara. Walaupun suara kita itu cuma buat nge-post atau share tentang berita di Palestina, itu akan sangat berguna dan akan membuat perubahan yang besar. Yang kedua adalah bantu untuk berdonasi. Besar atau kecil, harta kita yang diberikan ke mereka akan sangat membutuhkannya. Jadi sisihkanlah harta kita sedikit untuk membantu mereka yang sedang berjuang di sana. Yang ketiga, hindari atau boikot produk Israel. Jadi hal mudah yang dapat dilakukan sekarang adalah memboikot, karena itu bakal menjatuhkan perekonomian mereka. Mereka bisa jadi akan kesusahan. Mereka akan bisa jadi dengan ekonomi mereka yang turun, mereka akan memberhentikan serangannya. Mungkin banyak dari kita yang kesusahan untuk menghindari produk-produk Israel karena di kehidupan kita sehari-hari kita bergantungan dengan produknya. Tapi kita bisa lakukan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Dan ini akan membuat perubahan yang besar untuk tentara-tentara Israel maupun Amerika. Yang keempat, mengedukasi teman-teman kita untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati agar pandangan mereka dapat mengubah pandangannya terhadap Palestina. Tentunya hal mudah yang dapat kita lakukan itu adalah berdoa. Kita harus mendoakan teman-teman kita yang di sana yang senantiasa selalu sabar dan taat kepada Allah, dan mereka sangat percaya bahwa Allah akan memberi mereka yang terbaik nantinya. Pastinya banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari konflik antara Israel dan Palestina ini. Tapi tentunya sebagai bangsa yang merdeka, kita harus lebih banyak bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Dan terus belajar menjadi insan yang selalu sabar dalam menghadapi setiap ujian yang Tuhan berikan. Hikmah atau pelajaran yang dapat Ana ambil dari konflik Israel dan Palestina, yang pertama, meningkatkan rasa syukur. Karena di sekitar kita ini masih dapat bekerja dan kita juga masih dapat bersekolah, tidak sama dengan warga-warga Palestina. Mereka kasihan sekali dengan kondisinya mereka. Anak-anak Palestina tidak dapat bersekolah dengan baik karena sekolah-sekolah mereka sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Israel. Dan yang kedua, menjaga satu sama lain, karena itu merupakan salah satu dari sikap kemanusiaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang Ana dapat ambil pelajarannya dari konflik Palestina dan Israel adalah bersabar dalam berjuang. Karena dengan kesabaran maka semuanya insya Allah akan kita dapatkan. Dan juga Palestina, semua bangsa-bangsa Palestina, warga-warga Palestina bersabar dalam melindungi bangsa mereka. Kepada bangsa-bangsa yang telah merdeka, untuk membuka matanya terhadap penderitaan yang telah dirasakan oleh bangsa Palestina hingga saat ini. Harapan untuk Palestina ya tetap semangat dan juga tetap mengingat janji-janji Allah dan tetap berdoa kepada Allah. Semoga Palestina selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT. Maka dari itu, ayo kita semua dukung Palestina karena mereka itu adalah saudara kita. You don't need to be Muslim to stand up for Gaza. You just need to be human. Palestine will never walk alone. We won't rest until Palestine is free. Free Free Palestine. Palestine.